Karena dari bangun paginya saja kita sudah abai, gitu ya. Alhamdulillah berarti kalian sudah melaksanakan. Insya Allah ini sesuatu yang baik ya buat hidup kita semua, khususnya kalian yang mau mengawali tahap yang baru yaitu sebagai pengurus ya. Hari ini kita akan bertanggung jawab terhadap tugas. Sebelum kita berbicara masalah tanggung jawab terhadap tugas, apa sih definisi daripada tanggung jawab? Apa itu tanggung jawab? Coba. Silakan. Yang tahu boleh angkat tangan. Nggak usah takut salah. Ayo. Apa itu tanggung jawab? Antum, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sesuatu yang apabila tidak dikerjakan kita mendapat sebuah konsekuensi. Ya, cukup bagus, tepuk tangan. Yang lain? Boleh. Tanggung jawab adalah pekerjaan yang dibebankan kepada seseorang. Boleh, tepuk tangan. Yang lain? Yang lain? Ayo. Harusnya sudah tahu. Tanggung jawab itu kan sudah menjadi sesuatu yang asing sebetulnya buat kita. Ya. Kelas berapa di SD kita diajarkan soal tanggung jawab itu? Dari ketika kita mulai masuk sekolah, kita diajarkan apa itu tanggung jawab. Tanggung jawab seorang tanggung jawab itu kan banyak. Tanggung jawab itu banyak. Gitu. Ayo, sebelum saya berbicara lebih jauh, boleh. Tanggung jawab adalah tuntutan yang bersifat wajib. Boleh. Tepuk tangan. Apa lagi? Ayo, nggak usah. Nggak mungkin di penjara kan? Pengen nanya, pengen start, cuman nah kadang-kadang begitu. Paksain, ayo. Kalau kalian udah nyoba, nah, plong. Ayo. Apa itu tanggung jawab? Saya bilang tadi ketika kita masuk ke sekolah dasar saja dari kelas 1 sudah diajarkan tentang apa itu tanggung jawab. Ayo, ini baru tadi 1, 2, 3, 2 lagi lah. Saya kasih kesempatannya yang perwakilan yang kaos hitam belum nih. Ayo. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tepuk tangan. Apa? Lagi? Satu lagi. Ini udah 2, ini 1 boleh. Yang biru ini kan banyak nih. Perwakilannya 1 lagi boleh. Eli mana Eli? Mana ada? Ah, coba Eli. Apa itu tanggung jawab Eli? Gak kedengaran Eli, sini Eli. Boleh. Ini orang-orang kaya Eli ini calon orang-orang sukses. Nih, kemarin saya kan menanyakan nama-nama kalian ya. Ini, oke, posisi banyak. Yang paling saya ingat cuma dia, Ali. Yang lain, ini Mahyudin tuh agak lupa. Nah, ini, ya,
ini insya Allah cara sukses ya. Kalau semalam itu seandainya saya tahajud, kayaknya ingat nama dia ya. Ya. Insya Allah nih. Biasanya orang-orang kayak gini itu banyak didoakan, kayak Ali ini banyak didoakan oleh guru-gurunya. Iya benar, ya gitu. Jadi ada apa sih namanya? Ada keistimewaannya sendiri. Saya ada cerita sedikit nih. Ketika di Gontor dulu waktu saya kelas 3 kalau salah. Pak Kiai itu kan di panggung ya. Ketika Pak Kiai ceramah pidato, itu ada santri di depan beliau, pas tepat di depan beliau itu ngantuk. Itu apa sama beliau diapain? Diludahin. Sama Pak Kiai diludahin. Tapi setelah di akhir sesi dia dipanggil sama Pak Kiai itu, kamu kenapa ngantuk? Kamu bersyukur saya ludahin. Nggak semua santri Gontor yang ribuan saya ludahin. Insya Allah ludah saya berkah buat kamu. Tapi ridho, Pak Kiainya ridho, alhamdulillah. Ya, hidupnya berkembang. Ya, jadi belum tentu ketika diinikan oleh Pak Kiai, oleh asatid itu belum tentu itu menjadi satu keburukan. Kadang-kadang malah jadi ada doa yang istimewa ya, seperti yang saya bilang tadi ya. Saya ingat malah sama Ali ini, insya Allah nih jadi orang yang sukses. Ali, tanggung jawab menurut Ali, definisi tanggung jawab menurut Ali itu apa? Tanggung jawab itu perkara yang wajib dikerjakan. Tanggung jawab adalah suatu perkara yang wajib dijalankan. Tepuk tangan. Oke. Silakan Ali. Padahal ya. Tanggung jawab itu kita sebagai manusia tidak akan pernah terlepas dari tanggung jawab. Setiap manusia, setiap individu, kita tidak akan pernah terlepas dari tanggung jawab. Saya bilang tadi, anak sekolah SD kelas 1 itu sudah diajarkan apa itu arti tanggung jawab. Tanggung jawab itu kan banyak. Tanggung jawab di sekolah, tanggung jawab di rumah, tanggung jawab di pesantren. Semakin antum banyak posisi, semakin antum banyak mengambil apa sih namanya inisiatif dalam hidup, di sebanyak mungkin antum mengambil tanggung jawab dalam hidup, di situ antum dituntut untuk tanggung jawab itu. Antum jadi santri, antum misalkan nih, saya Ustaz Zikri ya, Ustaz Zikri di pesantren dia, di rumah sebagai kepala rumah tangga, di komunitas mungkin saja, di MUI, semakin banyak tuh keterlibatan kita dalam sebuah organisasi, dalam sebuah wadah, itu tanggung jawab kita akan semakin banyak. Jadi tanggung jawab itu apa? Bisa jadi kata Ali tadi, suatu perkara yang wajib dilakukan. Jadi kita nggak bisa terlepas daripada tanggung jawab. Gitu. Tadi ini apa antum? Tanggung jawab adalah tuntutan yang bersifat wajib, sama. Tadi tanggung jawab apa tadi? Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Apa? Ketika seseorang tidak melakukan tanggung jawab dengan baik, maka dia akan dikatakan orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu kan? Nah, tanggung jawab itu sendiri saya bilang tadi harus memahami definisi daripada tanggung jawab itu sendiri. Sebagai laki-laki, kita fitrahnya adalah sebagai pemimpin. Pemimpin terkecil kita adalah memimpin rumah tangga. Jika seandainya kita tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai pemimpin di dalam rumah tangga itu akan jadi seperti apa?
tidak akan pernah yang namanya tercipta mawaddah, sakinah, mawaddah warahmah, nggak bakalan. Baiti jannati ini nggak bakalan. Kenapa? Seorang istri akan merasa sangat kecewa, seorang anak akan sangat merasa kecewa kepada seorang pemimpinnya, yaitu seorang ayah atau seorang suami, ketika dia tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Apa saja tanggung jawab sebagai seorang suami, seorang laki-laki misalkan, ya, kepada istri, kepada anaknya. Kalian juga sebenarnya sudah bisa membayangkan, atau mungkin sekalian juga sudah diajarkan tanggung jawab apa saja selain membimbing istri dan anaknya, ya, selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, bekerja dengan baik, mencari nafkah, gitu kan, mencari fasilitas pendidikan terbaik buat anaknya, melindungi, menjaga, melindungi anak-anaknya, ya menyediakan apa? Rumah, apalagi nanti harus ada kendaraan dan sebagainya. Tuntutan zaman sekarang sudah berbeda, ya. Anak SMP sekarang tuh seolah-olah kayak sudah wajib punya yang namanya handphone, begitu kan? Kalau sudah, bahkan bukan sudah hanya anak SMP, beberapa di santri saya lagi di Aliga sana, kita cek saya ke kelas. Ketika itu waktu itu kita ada pembelajaran yang namanya P5, yang isi saya sendiri, itu kan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di situ kita berbicara tentang kebudayaan, berbicara tentang teknologi. Saya tanya dari anak kelas 1, siapa yang sudah punya handphone sendiri? Dari kelas 1 52 orang itu, ada sekitar 10 orang yang sudah punya handphone sendiri. Kelas 2 terus apalagi sampai kelas 6, rata-rata di kelas 5 6 rata-rata sudah punya handphone. Nah, kembali lagi ke tanggung jawab. Apakah seorang anak kelas 1 diberikan handphone tadi dia bisa bertanggung jawab terhadap handphonenya? Sedangkan handphone itu seperti pisau, bahkan lebih tajam daripada pisau. Tapi seorang ayah yang memberikan handphone kepada anak kecil, dia seolah-olah lebih tenang ketimbang dia memberikan pisau. Bagaimana kalau misalkan anak kecil main pisau? Apa yang reaksi kalian sebagai seorang ayah? Ambil, lalu mengatakan, nah jangan, ini tajam. Padahal handphone untuk kelas 1 anak SD itu lebih tajam daripada pisau. Sekarang buka handphone, klik apa aja, tulis di word keyword di Google misalkan, baru S aja kalian misalkan S, nongolnya udah. Apakah beda dengan HP yang dipegang oleh anak kita? Sama. Ketika nulis S bisa aja seksi, set, apalagi ke bawahnya. Lalu dia penasaran apa? Diklik, kok kayak gini? Makanya wajar anak-anak zaman sekarang kualitas daripada adab akhlaknya itu menurun. Gitu. Jadi saat ini kita sebagai pendidik, khususnya saya ya untuk anak-anak kecil ini sebagai pendidik, kita ini berperang dengan gadget, berperang dengan pesatnya teknologi. Bagaimana anak-anak ini tetap tumbuh, ya, dengan memiliki akhlak dan adab yang baik, sedangkan mereka juga bisa mencari informasi sesuka hati mereka. Apalagi kalau misalkan anak itu udah punya kamar sendiri, udah punya handphone sendiri, wah bahaya. Karena mereka anak-anak usia seperti itu belum bisa bertanggung jawab dengan baik. Nggak ada tuh mereka belum, walaupun kita kenakan, gitu kan. Nah, sekarang misalkan kita mengimajinasikan tanggung jawab seorang anak. Nah ini bentar-bentar lagi kan kayaknya lulus, apalagi yang Ali ini, ya, yang Mada Ali kayaknya
pengabdian langsung melamar ini. Ya. Antum usia berapa? 19. Antum? 22. Variatif berarti. Paling tua di sini siapa? Usia berapa? Mana 25? Ini, antum 25. Oh ini. Berarti kelahiran 2098, 99, 25. Tuh, lulus nikah nih. Ya, kalau kita ngikutin sunnah Rasul kan 25 ya. Rasul itu menikah ketika usia 25. Ya. Sama saya juga alhamdulillah waktu itu 25. Ya. Itu harus sudah mengimajinasikan. Coba kira-kira kalau misalkan kita mengimajinasikan anak kecil, kira-kira anak kecil itu tanggung jawabnya apa aja? Tanggung jawab sebagai seorang anak kecil itu kira-kira apa aja? Contoh di rumah lah. Kan tanggung jawab setiap tempat kita punya tanggung jawab yang berbeda. Ya, jadi tanggung jawab itu nggak bisa sama. Setiap tempat dan setiap posisi yang kita jalani, kita punya tanggung jawab yang berbeda. Seorang ketua OPPM dengan bagian yang lainnya tanggung jawabnya berbeda. Bagian olahraga, dia punya tanggung jawab atas semua fungsi